Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, yang beribadah. Di bulan tersebut pahalanya berlipat-lipat ganda, ya. Tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan kamman wa kaifan, yaitu baik secara kuantitas maupun kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu pahala bisa menjadi besar dengan dua cara, bisa jadi pahala dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat atau 700 kali lipat, atau ila adhafan katsira atau lebih daripada itu, atau pahalanya tetap tetapi kualitas pahalanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama antara misalnya kalau di dunia dua mobil, antara mobil yang murah dengan mobil yang mahal, meskipun namanya sama-sama sebuah mobil, ya. Maka pahala di bulan Ramadan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala kamman wa kaifan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Diperlipat gandakan berapa kali lipat, memang tidak ada dalil yang menunjukkan akan berapanya, ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwasanya amalan soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan, amalan sunnah, pahalanya seperti amalan wajib, ya. Karena kita tahu amalan wajib, ya, pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Dalam sebagian hadis disebutkan, orang yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti amalan wajib. Tetapi ini hadisnya dhaif, Intinya, pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan, karenanya Nabi menamakan bulan Ramadan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Tidaklah disebut dengan bulan yang penuh berkah kecuali di situ pahala dilipat gandakan. Dan di antara bukti-bukti pahala dilipat gandakan, Nabi SAW mengatakan, Al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini dalil bahwasanya umrah di bulan Ramadan tidak sama dengan umrah di bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga ada namanya malam Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, yang mungkin ibadahnya sekitar 8 jam atau kurang lebih daripada itu, seakan-akan dilipat gandakan seperti dia beribadah 83 tahun lebih. Ya, ini berarti lipat ganda yang sangat banyak. Intinya, ibadah di bulan Ramadan tidak sama dengan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Karenanya Nabi SAW, demikian juga para salaf, tatkala tiba bulan Ramadan, ibadah mereka lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan di puncak-puncak kedermawanannya sangat dermawan tatkala di bulan Ramadan. Ini dalil bahwasanya Nabi sengaja memperbanyak kuantitas dan kualitas ibadahnya tatkala di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu ibadah apapun dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Antum berbakti sama orang tua di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Antum salat malam di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Antum baca Quran di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Antum sedekah di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar, ya. Dan seluruh ibadah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah yang sangat spesial di bulan Ramadan, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Ibadah membaca Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, Allah menggandengkan antara Al-Quran dengan Ramadan dengan puasa dalam satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Kemudian di akhir ayat, barang siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Di sini Ramadan menjadi mulia karena di situ bulan yang diturunkan Al-Quran.
Dan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah. Sebagian ahlul ilmu mengatakan bahwasanya puasa adalah bentuk syukur dari nikmat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Puasa adalah bentuk syukur dari nikmat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Waktu Nabi SAW ditanya tentang puasa, wa su'ila an siyami yaumil itsnain. Nabi ditanya, kenapa anda senantiasa berpuasa di hari Senin? Kata Nabi SAW, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya au bu'ithu fihi. Kata Nabi SAW, aku berpuasa hari Senin karena di situ hari aku dilahirkan dan disitulah Al-Quran turun kepadaku. Jadi seakan-akan Nabi bersyukur dengan lahirnya beliau sebagai nikmat bagi umat manusia, lahirnya seorang Nabi, dan juga dia bersyukur berpuasa hari Senin karena hari tersebut Al-Quran turun kepada beliau. Ya, jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan berpuasa adalah bersyukur karena turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat indah karena Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada nabi yang terakhir. Hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya para salaf mereka dahulu begitu perhatian terhadap Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Sebelumnya Nabi SAW juga sangat perhatian dengan Al-Quran. Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan datang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Tadi hadis yang saya sebutkan dari Ibn Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan dan di puncak dermawannya tatkala bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Tatkala Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, fayudarisuhul Quran, dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Wa kana ya'tihi fi Ramadan fi kulli lailah, dan Jibril datang kepada Nabi untuk mengajari Al-Quran setiap malam. Wala Rasulullah SAW ya ajwadu minal rihil mursalah, ya. Maka sungguh Rasulullah SAW itu lebih sangat dermawan daripada angin yang berhembus, ya. Kata sebagian ulama bahwasanya tatkala Jibril datang kepada Nabi, kemudian tiap malam baca Al-Quran, maka Nabi semakin dermawan karena semakin tinggi keimanan Nabi SAW tatkala membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut, mengingatkan tentang akhirat, ya, dan menjelaskan tentang hinanya dunia ini, sehingga ringan bagi Nabi perkara-perkara dunia, maka beliau semakin lagi dermawan, semakin lagi berbuat kebaikan kepada masyarakat, bahkan kebaikan beliau lebih cepat daripada ar-rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Kita tahu angin berhembus, cepat berhembusnya dan cepat tersebarnya. Dan kebaikan Nabi digambarkan oleh Ibn Abbas lebih cepat dan lebih tersebar daripada angin yang berhembus. Ini menunjukkan pengaruh Al-Quran terhadap Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya seorang kalau baca Al-Quran, apalagi dia paham maknanya, seharusnya dia lebih semangat lagi untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Terutama masalah sedekah, akan ringan bagi dia untuk bersedekah karena dia tahu dunia ini hanyalah sementara, akan dia tinggalkan. Dan itulah yang diamalkan oleh para salaf. Saya akan bacakan beberapa perhatian salaf tatkala mereka memperhatikan Al-Quran. Di antaranya Al-Aswad, ya, kata Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, "Kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini." Adalah Al-Aswad rahimahullahu taala, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam khatam, setiap 2 malam khatam. Wa kana Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in, yakhtimul Quran fi saba'. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ini kebiasaan dia di luar bulan Ramadan. Fa idza ja'a Ramadan, jika datang bulan Ramadan, khatama fi kulli 3. Maka dia setiap 3 hari khatam Quran. Fa idza ja'a al-'ashr, kalau sudah tiba 10 hari terakhir, khatama fi kulli lailah, setiap malam khatam Quran. Wa an Mujahid bin Jabr, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailah. Beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap malam. Kemudian juga Mujahid berkata, kana Ali al-Azdi yakhtimul Quran fi kulli Ramadan kulla lailah. Adapun Al-Azdi, beliau menghatamkan Quran setiap
hari di bulan Ramadan. Wa qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Kana Syafi'i adalah Imam Syafi'i rahimahullah yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatamkan Quran 60 kali. Berapa kali? 60 kali. Gimana caranya? Wal Qasim bin Muhammad bin Al-Hafiz wa qala Al-Qasim bin Al-Hafiz ibn Asakir kana abi muwadhiban ala salatil jamaah wa tilawatil Quran yakhtimu kulla jum'ah wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Kata Al-Qasim bercerita tentang ayahnya Ibnu Asakir, adalah ayahku senantiasa perhatian terhadap salat Jumat dan baca Al-Quran, dan beliau menghatamkan Quran setiap Jumat, yaitu setiap pekan sekali. Tetapi di bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran setiap hari. Nah, kalau kita dengar asar-asar para sahabat atau para tabi'in, para salaf, ya, satu hari khatam sekali. Imam Syafi'i 60 khatam dalam sebulan. Berarti satu hari 2 kali khatam. Bisakah kita ikuti? Saya rasa nggak bisa ya. Kita nggak bisa ya. Karena berat untuk bisa seperti mereka. Yang mereka mungkin sudah hafal Quran, jadi mereka baca Quran dengan seperti ngomong aja. Sehingga mudah Allah beri berkah pada waktu, Allah beri berkah terhadap mereka ya. Kita mau niru mereka ya, sudah susah. Pertama karena lemahnya iman ya. Ini jelas ya, karena lemahnya iman ya. Yang kedua karena kondisi yang kita cari dalil ya, kondisi kurang memungkinkan. Safar yang jauh, WhatsApp grup yang banyak, grup WhatsApp ya, banyak. Dan berbagai macam ya. Nah, ini semua dalil bagaimana perhatian para salaf terhadap Al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau sudah tiba bulan Ramadan, akbal Al-Quran. Dia tutup majelis hadisnya untuk perhatian membaca Al-Quran. Dari sini sangat dianjurkan seorang untuk paling tidak sebulan dia menghatam Quran. Sekali ya. Apakah hukumnya wajib? Jawabnya tidak wajib. Tetapi dia berusaha. Dia berusaha. Kalau dia mampu, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, tidak ada masalah. Yang penting dia berusaha. Karena bisa jadi seorang tersibukkan dengan hal-hal juga yang bermanfaat yang lainnya. Karena ibadah di bulan Ramadan bukan cuma baca Quran. Ya, tetapi di antara ibadah yang sangat mulia, sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Ya. Karenanya disebutkan Nabi SAW di bulan Ramadan, beliau menghatam Quran bersama Jibril sekali. Tatkala di penghujung hayat beliau, tatkala beliau akan meninggal dunia, maka Jibril datang mengajarin Al-Quran kepada Nabi sampai dua kali. Seakan-akan Nabi 2 kali khatam. Ya. Berarti Nabi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nabi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Ya, kalau seorang tidak ada kegiatan, dia perbanyak baca Al-Quran. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Yang jadi pilihan dalam masalah khatam Quran tergantung dengan kondisi masing-masing orang. Faman kana yadhhar lahu bi daqiqil fikr wa lataif wa ma'arif falyaqtis 'ala qadrin yahsul lahu kamalu fahmi ya ma yaqra'uhu. Barang siapa yang dia dengan merenungkan kemudian nampak ya berbagai macam makna-makna Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran, maka dia cukupkan, dia butuh merenungkan. Maka tidak usah baca cepat-cepat seperti itu, kata Imam Nawawi. Masing-masing orang beda-beda. Ya. Kalau kita bicara Imam Syafi'i, mereka memang sudah tahu Quran dan segala tafsirnya. Sehingga mereka baca cepat pun mereka langsung bisa memahami makna dan kandungannya. Tapi kalau kita yang bahlul-bahlul seperti ini ya, tidak bisa kita langsung tidak. Karena mereka mungkin sudah khatam Quran berapa ratus kali, mereka sudah baca tafsir, mereka sudah ngerti apa maksud ayat ini. Jadi mereka tatkala baca Quran itu langsung begitu tafsirnya langsung terbayang di benak mereka dengan mudah. Tapi kata Imam Nawawi, kalau seorang harus merenung, berfikir agar bisa nampak keindahan Quran, kemudian makna-makna Al-Quran, maka dia cukup, jangan terburu-buru. Wa kadza, demikian juga, wa kadza man kana masghulan bi nasril ilm, demikian juga orang yang sibuk berdakwah, ghairihi min muhimmatid din, atau urusan-urusan lain tentang urusan agama. Mungkin ada yang sibuk bantu orang lain, ada yang sibuk berbakti sama orang tuanya sehingga menghalangi dia baca Al-Quran.
Wa masalihil muslimin, ada juga sibuk untuk kepentingan kaum muslimin. Ada dokter harus mengobati orang-orang sakit, ya. Enggak mungkin kita bilang dokter berhenti dulu, udah baca Quran. Semua pasien nanti habis Ramadan. Habis Ramadan sekian banyak yang mati. Enggak, ini masing-masing orang ya. Falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bisababi ikhlalun bima huwa mursalin lahu. Wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah. Kata Imam Nawawi, intinya seorang berusaha jangan sampai dia terburu-buru ya sampai akhirnya dia tidak mendapatkan makna dari Al-Qur'an. Kalau dia tidak termasuk dari orang-orang yang tadi, dia tidak sibuk dakwah, dia tidak sibuk ngurusin kaum muslimin, ya. Kemudian, ya artinya banyak waktu, maka perbanyak baca Al-Quran. Yang penting jangan sampai bosan dan jangan sampai baca terlalu cepat sehingga bercampur satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, bercampur satu huruf dengan huruf yang lain juga tidak boleh. Saking cepatnya, dolin. Saya lihat ada di makta itu. Ya Allah, orang jadi salat imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhalin, amin. Belum kuat ahad, Allahu Akbar. Ini apa yang dia baca gitu. Saya sampai berusaha dengar, ini baca surat apa sih? Ahad, oh qul huwallahu ahad berarti. Al-Fatihah saja kita enggak. Ini baca apa? Tapi tahu dhalin, oh berarti Al-Fatihah. Saking cepatnya. Ini ya enggak benar seperti ini. Saking cepatnya sampai bercampur satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini tidak benar. Jadi intinya sangat dianjurkan seorang khatam Quran, tapi seorang kalau dia ada waktu banyak longgar, dia paksakan untuk bisa menghatam Quran. Dan yang terbaik adalah membaca dengan pemahaman. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin wa ta'aqqulin ya khairun min khatmi Quran bila tafahumin wa la tadabburin. Membaca satu ayat saja dengan memahami, merenungkan maknanya, itu lebih afdal daripada khatam Quran tanpa dipahami maknanya. Kenapa? Karena kita baca Quran itu agar kita pahami. Memang Al-Quran itu muta'abbad bitalawatihi. Kita baca satu ayat dapat pahala. Tetapi satu yang kita baca dengan pemahaman, ini pahala kualitasnya sangat besar. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, baca satu ayat saja dengan pemahaman lebih afdal daripada khatam Quran tanpa memahami. Tapi jangan juga kita mengambil perkataan Ibnu Qayyim ini berarti malas-malasan baca Quran, enggak. Tapi kita baca dengan tadabbur, kalau bisa disertakan dengan terjemah, lebih indah. Baca ayat 10, baca terjemahnya. Baca ayat 10 terjemahnya. Antum karena enggak tahu bahasa Arab kan? Antum begitu baca. Ini lebih afdal, saya rasa lebih menambah iman, lebih menambah ketakwaan daripada sekedar baca dengan target saya khatam 5 kali misalnya. Saya rasa lebih afdal seorang khatam sekali saja, ya, tapi dengan membaca dengan tadabbur. Ya. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah bagaimana perhatian salaf terhadap Al-Quran, ya. Dan kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran sangat mulia, terutama di bulan Ramadan. Terutama Al-Quran akan beri syafaat bagi orang yang membacanya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada para pembacanya. Dan kita di hari kiamat sangat butuh dengan syafaat. Ya. Syafaat. Yang paling utama memberi syafaat kepada kita, amal soleh kita sendiri. Ini yang pasti memberi syafaat, amal soleh kita sendiri. Adapun orang lain, ya, orang tua kita, anak kita, sahabat kita, belum tentu kasih syafaat. Kalaupun mau mereka memberi syafaat, belum tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada. Kalau mereka memberi syafaat, kapan juga memberi syafaat? Bisa jadi mereka memberi syafaat belakangan. Oleh karenanya, dalam hadis disebutkan tentang jahannamiyun, orang-orang yang masuk neraka jahanam. Sebagian kaum muslimin, mukminin memberi syafaat, tapi kapan? Setelah saudara-saudara mereka masuk di neraka jahanam, baru mereka memberi syafaat belakangan. Karena syafaat tidak langsung, beda dengan amal soleh. Amal soleh langsung beri syafaat. Di kuburan kasih syafaat, padang mahsyar kasih syafaat. Langsung. Jadi benar ada namanya syafaat. Kita mungkin dapat syafaat dari anak kita, dari orang tua kita, dari kawan kita, ya, dari murid kita, dari guru kita. Mungkin kalau mereka beri syafaat. Tapi itu semuanya masih kemungkinan.
Terus yang kedua, mungkin mereka memberi belum tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau diizinkan, mungkin belakangan. Enggak tahu apa yang telah menimpa kita, baru kemudian datang syafaat belakangan. Itu pun kalau dapat. Tapi kalau amal soleh langsung beri syafaat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Kemudian juga dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berkata, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Sungguhnya Al-Quran dan puasa akan beri syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa akan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fih." Ya Rabbku, sungguhnya aku telah menghalangi dia dari makan dan minumnya dan syahwatnya di siang hari. Berilah syafaat kepada aku agar aku bisa beri syafaat kepada orang ini. Ini kita tahu amal soleh bisa berubah ya menjadi sesuatu yang berbicara seperti di kuburan. Dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang seorang kalau ruhnya keluar dari jasadnya, dia waktu dimasukkan dalam kuburan, maka datang seorang yang hasanul wajh, kemudian wajahnya indah, tampan, penuh bau yang harum. Maka ditanya, "Man anta, siapa engkau?" "Ana amaluka salih." Aku adalah amal solehmu selama di dunia. Datang dalam bentuk manusia amal soleh tersebut. Aku adalah bacaan Qur'anmu, aku adalah berbakti pada orang tuamu, aku adalah salat malammu, aku adalah sedekahmu. Semuanya didatangkan dalam bentuk seorang wajah yang tampan. Sebaliknya tatkala orang pelaku kemaksiatan, maka akan datang seorang wajahnya mengerikan, bau dan yang lainnya. Itu adalah amal keburukan yang menjadi manusia. Nah, puasa akan datang berbicara dengan Allah pada hari kiamat kala. Dia berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minat ta'am wasyahawati bin nahar, fasyafi'ni fih." Ya Allah, aku telah menghalangi dia untuk bisa makan di siang hari, minum di siang hari. Harusnya dia bisa makan minum. Aku menghalangi dari syahwatnya, dia harus tidak bisa mendatangi istrinya di siang hari. Fasyafi'ni fih, maka berilah syafaat kepadaku, berilah izin kepadaku agar aku beri syafaat kepada orang ini. Itu puasa. Al-Quran juga berbicara. Wa yaqulul Quran, Al-Quran berkata, "Mana'tuhu nauma bil lail fasyafi'ni fih." Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku beri syafaat kepada hamba ini. Nabi SAW berkata, "Fayusyaffi'an." Maka akhirnya keduanya, puasa dan Al-Quran, memberi syafaat. Dari hari kiamat ya, hari yang sangat mengerikan. Yang kata Allah, "Yauma yafirul mar'u min akhihi, ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari di mana ya seorang ya akan lari dari saudaranya, seorang akan lari dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya. Mungkin ditinggalkan oleh orang-orang kita ini. Masing-masing sibuk. Orang tidak akan bertanya mana ibu saya, mana bapak saya. Semua masing-masing sibuk. Mana kawan saya ya. Mana teman saya di Duku Bima, enggak ada, udah kabur semuanya. Ya, nanti belakangan baru mungkin kasih syafaat. Belakangan, tidak langsung. Ya, tidak langsung. Hari yang sangat mengerikan. Yang langsung beri syafaat, amal soleh. Di antaranya Al-Quranul Karim. Maka seorang berusaha sering baca Al-Quran, karena Al-Quran akan beri syafaat bagi orang yang sering membacanya. Baik. Di antara yang kita perhatikan, harus kita perhatikan dalam masalah membaca Al-Quran. Yang pertama, dianjurkan kita membaca Al-Quran di waktu malam. Siang oke baca, di malam juga ada keutamaan khusus baca Al-Quran. Dan lebih utama kita baca Al-Quran dalam solat. Itu lebih utama kita baca dalam solat. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila." Ini termasuk surat yang pertama diturun kepada Nabi SAW. Kata Allah, "Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila." Salat malamlah engkau. Tidak satu malam, tapi sebanyak-banyaknya kurangi sedikit. Ya, mungkin kalau malam itu 8 jam, antara Isya sampai subuh mungkin 8 jam, salatlah 6 jam, mungkin begitulah ya. Ya. Karena kata Allah, "Qumil laila illa qalila." Salatlah semalam suntuk kecuali cuma sedikit. Seandainya malam itu 8 jam, ya 6 jam lah salat malam. Ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita mampus 6 jam ya. Ya. Ini padahal awal-awal Nabi berdakwah. Karena apa? Karena di siang hari Nabi akan menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Jadi Nabi malam hari harus charger iman. Harus dikasih kekuatan. Maka Allah suruh dia sholat malam. Ya. Agar begitu siang hari dicaci maki, dihina, dilempar, diapa-apain, Nabi kuat imannya. Karena malam sudah charger. Qumil laila illa qalila, nisfahu atau setengah malam. Setengah malam juga panjang ya. Sekarang azan Isya jam berapa? Jam 7:30 lah. Azan subuh, sahur tadi jam berapa? 4:30. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5. Berapa? 9 jam. Berarti kalau nisfahu, salat malamnya 4,5 jam. Allahu Akbar ya. Ya. Nisfahu awinqus qalila, atau kurangi dari 4,5 jam ya 4 jam lah. Au zid alaihi, atau lebih dari 4,5 jam. Allah kasih terserah, tambah lebihnya terserah, tapi jangan satu malam full. Wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kapan? Di malam hari. Kenapa kata Allah inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an? Karena kalau bangun malam hari tahajud, setelah tidur kemudian bangun baca Quran dalam salat, ashaddu wata'an, lebih masuk ke dalam hati, lebih khusyuk, lebih nyambung antara lisan dengan hati, dan itu benar karena kita lagi kosong dari kesibukan. Kalau kita siang hari sibuk ini, sibuk ya. Mikirin perdagangan ya. Banyak mau kita pikirkan. Mikirin istri, mikirin anak, banyak mau kita pikirkan. Ya. Pikirin jualan ya. Dan malam hari kita lebih khusyuk. Ya. Jadi ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ada keutamaan khusus baca Al-Quran di malam hari, terutama dalam salat. Bukankah tadi hadis yang kita bacakan, Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fil lail." Aku telah mencegah dia tidur di malam hari. Fasyafi'ni fih. Berilah izin kepada aku untuk beri syafaat kepada orang ini. Berarti dia baca Al-Quran di malam hari. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berbicara tentang ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama ahlul kitab. Di antara mereka ada sekelompok umat dari ahlul kitab yang mereka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di tengah malam, wa hum yasjudun, dan mereka dalam kondisi apa? Sujud. Jadi mereka baca Alkitab dalam kondisi sujud, dalam kondisi salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha menyisihkan waktu untuk baca Quran di malam hari. Di antara hal yang perlu saya ingatkan, bahwasanya di antara sunnah daripada sahur adalah sahur jangan lama-lama. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab, judulnya bab At-Ta'jil fi Sahur, bab bersegera dalam sahur. Ya, bersegera dalam sahur. Jadi sahur jangan lama-lama. Kemudian beliau membawakan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kuntu atasahharu fi ahli. Aku bersahur bersama istriku. Thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku cepat sahur sampai aku sempat mendapati salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia sahurnya cepat. Kata dia, saking cepatnya sahurku, aku sempat untuk bisa mendapati salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia sahur menjelang subuh, dia sahurnya tidak lama. Oleh karenanya Nabi SAW mensyariatkan azan pertama, azan kedua. Azan pertama, azan kedua di zaman Nabi itu cuma sebentar. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Sungguhnya Bilal yang azan pertama, azannya masih gelap. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan yang kedua, baru berhenti. Ya, dalam riwayat, liyarji' qa'imukum. Sungguhnya Bilal azan pertama itu agar orang yang sholat malam berhenti, siap untuk sahur. Jadi harus memberi waktu yang banyak untuk baca Quran dan sholat malam. Sahur sebentar. Dan antara azan pertama, azan kedua dalam hadis disebutkan cuma sekedar Bilal turun dari atas, habis azan turun, Ibnu Maktum naik. Ya paling 10 menit, 15 menit, 20 menit paling maksimal di zaman Nabi SAW. Itulah waktu makan sahur yang terbaik. Dan itu tidak lama. Antara azan pertama, azan kedua di zaman Nabi SAW. Nah, kalau kita makan sahurnya di penghujung malam,
Maka banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Kita ini kalau kita bangun 3:30, jangan langsung kita, apa makanannya, sini. Kita baca Quran dulu. Biar istri kita yang sibuk masak. Kita baca Quran. Jangan kita sahur dari jam 3 sampai 4:30. Bayangkan sahur 1,5 jam. Ya akhirnya buang-buang waktu. Ya. Dia baca Quran. Nanti sahur 1/2 jam lah, sudah cukup 1/2 jam. Karena sahur kita banyak menunya kan. Ini ya. 1/2 jam cukup menghabisi itu semuanya. Tapi kalau sahur sampai 1,5 jam, waktu kita terbuang tiap hari 1 jam. Sayang. Maka anak-anak saya ingatkan diri saya pribadi, antum sekalian. Kalau antum bangun 3:30, bangun jam 3, baca Quran dulu. Itu 1 jam bisa 1 juz. Kalau antum baca dengan baik, dan itu sudah baca dengan tadabbur, bukan dengan cepat-cepat. Kalau dolin, enggak ya. Itu sudah baca dengan enak. 1 jam bisa 1 juz. Ya. Dan ini saya harap diperhatikan ya. Karena sebagian orang udah bangun jam 3, jam 1, udah dia sudah sibuk dengan sahur sampai 1,5 jam, sayang. Itu waktu-waktu yang sangat indah. Waktu nuzul ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna wa tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Rabb kita yang maha mulia, yang maha suci turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, dan Allah berkata, hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Halin mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada hambaku yang beristighfar akan aku ampuni? Hal min sa'il fa utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? Makanya Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang soleh. Kanu qalilan minal laili mahajahun. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Ya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi mereka salat malam, di penghujung sahur mereka istighfar. Tidak sombong, tidak ujub dengan salat malam mereka beristighfar. Intinya sahur jangan lama-lama. Ya. Ada keutamaan spesial kita baca Quran di malam hari. Dan yang terbaik kalau Quran tersebut dibaca dalam salat, itu yang terbaik. Ya. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Muzammil, Allah suruh salat malam, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dalam salatmu dengan tartil. Sebagaimana Allah sebut tentang ahlul kitab, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka baca Quran di tengah malam dalam kondisi mereka sujud, mereka sedang ibadah, mereka sedang salat. Kalau bisa menggabungkan antara baca Quran dengan salat malam sekaligus, ini yang terbaik. Kalau tidak bisa, ya tentu salat lebih afdal daripada baca Quran. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau ada orang dia merasa hatinya lebih mengena dengan baca Quran, maka dia baca Quran, kurangi salatnya. Tergantung masing-masing. Ada orang lebih hobi salat, ya. Ada orang lebih hobi baca Quran daripada salat, silakan. Ibadah bermacam-macam. Oleh karena kalau kita baca bagaimana para salaf dahulu, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, kalau sudah bulan Ramadan mereka salat lama banget ya. Mereka baca ratusan ayat sampai mereka bersandar di atas tongkat waktu salat ya. Saking lamanya imamnya apa baca Quran ya. Tapi mereka enggak batu-batu di belakangnya. Kita ya Allah, lihat bagaimana sahabat dulu. Nabi SAW sudah salat hatta dhahaba syatrul lail. Nabi SAW salat dari awal malam sampai lewat setengah malam. Taruhlah jam 1 atau jam 2 selesai Nabi. Setelah Nabi selesai witir, sahabat masih minta tambah. Kata sahabat, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi ya Rasulullah." Kalau bagaimana kita lanjutkan lagi Rasul? Masih ada setengah malam. Masya Allah. Kalau kita imamnya jam 2 selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, enggak tadi, alhamdulillah. Enggak tahu banyak sudah kita komentar di belakangnya. Pergi ke DM, Pak DKM ini tolong ganti imamnya nih. Ya memang begitulah ya. Kita sama salaf tuh beda-beda tipis ya. Cuma tinggal dibalik begini. Jadi lihat bagaimana ibadah mereka. Lihat Imam Syafi'i mengatakan adraktun nas yusallun bil Madinah. Aku mendapati orang di Madinah salat 39 rakaat. Di Mekah 23 rakaat. Kenapa beda di Mekah dengan Madinah? Karena di Mekah mereka salat 23 rakaat. Setiap 4 rakaat mereka tarwihah, mereka istirahat. Itulah orang-orang Mekah. Makanya dikenal dengan nama salatul tarawih. Tarawih artinya kumpulan istirahat-istirahat. Setiap 4 rakaat mereka istirahat. Nah, orang-orang Mekah kalau mereka 4 rakaat istirahat, mereka tawaf. Nanti mereka salat lagi 4 rakaat. Habis 4 rakaat mereka tawaf lagi. Di antara salat-salat tarawih mereka apa? Tawaf. Bukan makan gorengan ya, mereka apa?
Nah, penduduk Madinah tatkala mendengar orang-orang Mekah mengungguli mereka dari sisi tawaf, mereka nggak bisa tawaf di Madinah. Maka mereka ingin menyaing penduduk Mekah dengan banyaknya rakaat. Jadi mereka 4 rakaat, istirahat sebentar 4 rakaat lagi. Akhirnya mereka sholat 39 rakaat. Luar biasa. Dan demikianlah para sahabat. Sa'id bin Jubair, kalau di awal 20 hari pertama, yusolli bina atau ya ummuna khamsa tarwihat. Dia kalau hari biasa, dia sholat 5 kali tarwih. Berarti berapa? 5 kali 4 berapa? 20. Idza dakhala al-ashr, kalau sudah 10 hari terakhir, dia tambah sab'a tarwihat. 7 kali 4. Berapa itu? 28 rakaat. Ya. Dikirisan para sahabat. Mereka sholat sampai menjelang subuh. Jadi, yang paling afdal tentunya menggabungkan antara Al-Quran dengan sholat. Ya. Ya, tetapi tentu tidak sama antara yang membaca dengan yang mendengar. Ya. Yang membaca lebih masuk di hatinya. Ya. Ya, kita mendengar juga dapat pahala karena mendengarkan bacaan imam seperti kita juga membaca. Ya. Tapi kalau seorang ingin bisa baca Quran sendiri, sholat malam sendiri, nggak ada masalah. Habis sholat sama imam witir, silakan sholat sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Ya, antum punya hafalan apa, ente baca. Kalau nggak punya hafalan, silakan baca di mushaf, nggak ada masalah. Jadi ini bulan Ramadan, ya harus punya perhatian terhadap Al-Quran. Saya katakan tadi, tergantung masing-masing kondisi. Mungkin kalau 20 hari pertama kita masih banyak kesibukan, ya. Kalau 10 hari terakhir, kalau bisa cuti-cuti, ya. Bisa cuti-cuti, kalau bisa libur-libur, ya. Kalau nggak bisa, ya ini di luar kemampuan. Tapi kalau bisa cuti, iktikaf, perbanyak baca Quran, ya ini yang terbaik. Karena kapan lagi kita mau dapat pahala berlipat-lipat ganda. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Qiraatul Quran fi sholati afdalu minha kharija salat. Membaca Al-Quran dalam salat lebih afdal daripada membaca Quran di luar salat. Wa ma warada minal fadli li qari'il Quran yatanawul musalli a'zama mimma yatanawalu ghairuhu. Semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran, yang paling mendapatkan pahala banyak adalah yang baca Quran dalam salatnya. Lebih daripada orang baca Quran di luar apa? Salatnya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan, ya, kata beliau, as-salat afdal minal qira'ah fi ghairi salat. Salat lebih afdal daripada baca Quran tanpa salat. Nassa dzalika imatul ulama. Hal ini telah dijelaskan oleh para imam dari kalangan para ulama. Kemudian kata beliau, lakin man hasara lahu nasyatun wa tadabburun wa fahmun lil qiraah duna salat fal afdhal fi haqqihi ma kana anfa lahu. Tapi kalau orang bisa mendapatkan pemahaman yang baik, ya, tanpa harus salat, maka yang terbaik baginya, yang paling bermanfaat bagi dia. Contoh, seorang salat, dia baca, mungkin terbatas pemahaman, tapi kalau dia tidak salat, dia baca Quran, dia buka tafsir, dia baca Quran, buka tafsir, ini kan enggak mungkin dia salat sambil buka tafsir gitu. Enggak mungkin. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ini lebih bermanfaat, ya sudah ini aja. Salatnya dicukupkan, secukupnya, sisanya dia waktu untuk baca apa? Tafsir. Ini yang paling bermanfaat, tambah iman. Kita makanya, kalau ada kajian-kajian di Ramadan tentang tafsir Quran, itu indah, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita paham maksudnya, karena Al-Quran isinya indah. Tapi di antara hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, pertama berusaha sisihkan waktu di malam hari baca Al-Quran. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran yang terbaik dibaca dalam kondisi wudu, dalam kondisi bersuci. Orang junub nggak boleh baca Quran, ya. Tetapi seandainya seorang tidak bersuci, maka ijma ulama boleh dia baca Quran, boleh. Tapi yang paling afdal adalah dalam kondisi apa? Bersuci. Para ulama khilaf tentang apakah orang tidak berwudu boleh pegang mushaf atau tidak, itu khilaf. Tetapi kalau masalah bacanya, maka ijma ulama, sepakat ulama berkonsensus bahwasanya orang yang tidak berwudu boleh baca Al-Quran. Jadi tidak menghalangi kita. Kita misalnya lagi naik bis, naik setir mobil, udah buang angin misalnya, ya udah baca Quran saja, enggak apa-apa. Baca Quran, ya. Makanya kalau antum punya hafalan tuh enak, antum bawa motor sambil baca Quran, antum naik mobil sambil baca Quran. Tapi kalau antum enggak punya hafalan, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, sampai kapan antum 3 kul terus, ya. Ya.
Ya, apa enggak ada salah. Ustaz kan baca satu kul sepertiga Al-Quran. Iya benar, tapi yang lain juga jangan ditinggalkan. Paling tidak antum punya hafalan juz amma. Antum naik mobil pagi biang macet di Jakarta. Jakarta di Bekasi juga macet luar biasa. Kadang lebih macet daripada Jakarta ya. Saatnya antum baca Quran. Kalau punya hafalan kan enak. Ya. Ini jadi tidak alasan Ustaz saya belum berwudu. Itu bukan alasan. Anda enggak berwudu baca Quran boleh. Baca Quran boleh meskipun tidak berwudu. Kalau junub ya enggak boleh, harus mandi. Mandi junub dulu. Tapi kalau enggak junub, enggak apa-apa baca Al-Quran. Kemudian juga seorang tatkala baca Quran berusaha untuk tadabbur. Tadi saya katakan tadabbur. Al-Quran itu intinya untuk ditadaburi, bukan sekedar dibaca tanpa ditadaburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak yatadabbaruna Al-Quran, mentadaburi apa? Al-Quran. Ini Al-Quran itu sangat indah. Cuma memang perlu ada orang harus menjelaskan keindahan Al-Quran tersebut ya. Jadi ditadaburi, dimahami. Kalau antum enggak, paling tidak terjemahannya antum dengar, antum baca. Apa itu maksud dari ayat ini, buka terjemahannya. Kalau ada tafsir-tafsir ringan antum baca ya. Ini sangat baik ya. Kemudian berusaha baca Quran dengan tajwid, dengan suara yang indah. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Man lam yataghannal bil Quran falaisa minna, katanya barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan nada, dengan baik, bukan dari golongan kami ya. Seorang baca Quran dengan tajwid, dengan suara yang enak sehingga dia menikmati bacaan tersebut ya. Dia menikmati bacaan tersebut dan dia sikat gigi terlebih dahulu ya. Sehingga baca Quran lebih enak. Kalau mulut itu bersih, maka baca Qurannya lebih enak ya. Jadi ini diperhatikan. Oleh karenanya Nabi SAW suatu malam mendengar Abu Musa al-Asy'ari baca Al-Quran. Kemudian kata Nabi, laqad sami'tu qira'ataka al-lailah. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, tadi malam saya dengar engkau baca Quran. Sungguh kau telah diberikan mizmar, yaitu keindahan suara seperti keindahan suara dari Daud. Daud alaihissalam kalau baca Taurat atau Zabur, suaranya sangat indah. Sampai gunung-gunung ikut bertasbih sama dia, sampai burung-burung datang mengelilingi dia mendengarkan bacaan Qur'annya siapa? Daud ya, saking indahnya. Ya. Saking indahnya. Nah, Nabi memuji Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi, engkau telah diberikan keindahan di antara keindahan-keindahan dari bacaan Nabi Daud alaihissalam. Maka Abu Musa al-Asy'ari berkata, la alimtu dzalik la habbartuhu tahbiran. Kalau saya tahu tadi malam engkau mendengar aku baca Quran ya Rasul, aku akan lebih indahkan lagi bacaanku. Aku akan lebih indahkan lagi bacaanku untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyenangkan hati orang berpahala, bukan untuk riya, bukan, tapi menyenangkan hati orang ya, dan tidak mengapa ya. Jadi seorang berusaha baca Quran dengan tartil, dengan tajwid, kalau bisa dipahami maknanya itu luar biasa ya. Jangan saya baca cuci muka, baca yang enak ya. Jangan sampai la yakun hammuka khatmas surah. Kata para salaf, jangan sampai cita-citamu yang penting saya sampai selesai ujung. Itu bukan tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran itu ente baca, ente pahami. Bukan yang penting saya sampai selesai. Dolin. Ya Allah, enggak benar seperti itu. Ya, berusaha baca dengan pemahaman. Itu yang pahalanya benar-benar berkualitas. Ustaz, kalau kita baca banyak kan pahalanya banyak. Iya. Anda baca satu huruf 10 pahala, benar. Lam akul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lamun harfun min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kita baca alif lam mim dapat 30 pahala, banyak. Tetapi kalau kita baca alif lam mim dengan memahami, sama-sama 30 pahala tapi kualitasnya berbeda. Paham? Satu Quran dengan cepat tanpa pemahaman, iya dapat pahala banyak. Tapi kalau kita memahami, berlipat ganda pahalanya atau kualitasnya berbeda. Kemudian yang berkaitan dengan baca Al-Quran, ya, kalau bisa menghadap kiblat lebih bagus. Kalau enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tidak harus dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring juga boleh, ya. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam duduk, dalam kondisi berbaring, enggak ada masalah. Ya. Nabi SAW dahulu baca Quran bersandar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, antum baca Quran lagi di rumah, lagi samping istri, enggak ada masalah ya. Bisa baca Quran sambil menjit istri, ya. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada masalah ya. Tapi pijitannya terbatas, jangan macam-macam. Sambil baca Quran enggak ada masalah ya. Nabi SAW baca Quran tetap bisa mesra sama istrinya, ya. Enggak ada masalah. Jadi Quran itu yang penting ya, sangat penting. Kemudian yang berkaitan juga dengan baca Quran tentang orang wanita yang haid. Wanita yang haid, bagaimana hukumnya baca Quran? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan orang wanita haid tidak boleh baca Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh, ini pendapat yang lebih kuat. Adapun yang mengatakan tidak boleh, mereka mengkiaskan wanita haid dengan orang junub. Telah datang dalil bahwasanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Maka mereka mengatakan kalau begitu wanita haid karena sama-sama hadas besar juga tidak boleh baca Al-Quran, dikiaskan dengan orang junub. Namun dibantah oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya wanita haid tidak bisa dikiaskan dengan orang junub. Ya, kenapa? Dari dua sisi. Pertama, wanita haid itu bukan keinginan dia haid. Memang sudah begitu dari sananya dia haid. Adapun junub, kebanyakan orang junub karena keinginannya. Dia bergaul, berhubungan, maka dia junub. Ya, kebanyakan junub karena keinginannya. Sehingga ini berbeda. Yang kedua, kalau orang junub tinggal mandi junub selesai. Haid enggak bisa. Bukan di tangannya untuk menghilangkan haidnya. Dia harus menunggu sampai selesai 7 hari, ada yang 8 hari. Jadi dua perbedaan ini, maka yang benar orang haid tidak bisa dikiaskan dengan orang junub. Dari situ orang junub tidak boleh baca Quran, orang haid boleh baca Quran, wanita haid. Tetapi jangan dia pegang langsung mushaf, enggak. Dia boleh baca dari HP, dia boleh buka Al-Quran dengan kaus tangan misalnya, atau dengan lidi atau pena. Yang penting jangan dia pegang langsung lembaran apa? Mushaf, ya. Karena tidak boleh. Menurut lebih hati-hati ya. Ini jadi wanita kalau haid mungkin dia tidak sholat, dia bisa banyak ibadah dengan baca Al-Quran. Timbul permasalahan begini. Ini ditanyakan kepada para ulama. Seorang wanita berhubungan dengan suaminya. Berarti dia junub kan? Belum sempat mandi dia haid. Gimana? Paham pertanyaannya? Atau enggak paham? Kalau jomblo enggak paham. Ente kan enggak jomblo. Ente sudah lama nikah ya. Ente tidak sedang dalam honeymoon. Bulan madu, ente sudah bulan bawang sekarang. Jadi ada seorang wanita, dia berhubungan dengan suaminya, berarti dia junub. Sebelum dia mandi junub, tahu-tahu dia haid. Berarti terkumpul pada dirinya haid dan apa? Junub. Para ulama sepakat wanita junub tidak boleh baca Quran. Wanita haid yang rajih, yang lebih kuat boleh baca Quran. Nah, bagaimana nasib wanita ini? Mandi apa? Memang haidnya, junubnya hilang, masih haid. Ya, itu fatwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia mandi junub untuk menghilangkan apa? Janabahnya. Haidnya tetap tidak bisa hilang. Kalau mandi junub dia boleh baca Quran. Sebagian lagi dusuki, ya, dari ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu mandi, tinggal baca, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena dia kondisinya kondisi tersendiri ya. Inilah para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi anugerah oleh Allah untuk bisa banyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, hilangkan segala kesibukan yang tidak bermanfaat, kita jauhi ya. Berita-berita yang mungkin bermanfaat, yang manfaatnya sedikit kita kurangi ya. Jangan terlalu banyak nonton YouTube, jangan terlalu banyak ikut medsos ya. Ya, jangan terlalu banyak ngobrol di grup ya. Sudahlah. Waktu kita sangat sedikit. Apalagi Bekasi macet kan, sudah. Makanya waktu yang tersisa ini jangan kita buang-buang lagi. Kita gunakan untuk banyak baca Al-Quran. Tadi saya katakan kita punya target paling tidak sekali khatam ya. Kalau nggak ada kesibukan bisa 2 kali, 3 kali. Yang paling penting kita berusaha baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Sertakan Al-Quran, ada program Al-Quran yang di atasnya ayatnya, di bawahnya langsung terjemahnya. Jadi enak. Baca langsung terjemahnya enak ya. Sehingga kita bisa pahami apa maksud dari apa yang kita baca. Wallahu ta'ala bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diamalkan. Diamalkan. Maksudnya Yahmil kama ya. Iya. Jadi itu ada, jadi benar, ada memang fenomena orang hanya sekedar baca dan tidak dipahami apalagi diamalkan. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, "Unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tetapi sebagian orang hanya membatasi membaca Al-Quran saja. Dia menyangka bahwasanya pengamalan Al-Quran hanyalah membaca saja. Sehingga dia fokus untuk tajwidnya, hafalannya. Dia lupa bahwasanya hafalan dan tajwid itu hanya sarana. Ya. Cuma orang kemudian bisa jadi orang hafal Quran tapi dia tidak pernah belajar agama, akhlaknya hancur bisa jadi. Mungkin sombong, mungkin angkuh, mungkin dia nggak ngerti, dia cuma hafal doang. Apalagi dia tidak tahu bahasa Arab, tidak ada yang ingatkan maksud ayat ini bagaimana, maksud ayatnya. Makanya anak-anak kita suruh hafal, terus kita ajari dia apa maksud ayat ini, apa maksud ayat ini, sehingga dia berakhlak dengan adab Al-Quran. Jadi kemungkinan timbul orang ya yang hanya tahu tentang Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak mengamalkan, itu mungkin ada. Mungkin ada. Makanya Nabi SAW sebutkan tentang orang yang diadab di kubur. Yang diadab di kubur, ya, kalau tidak salah dia tidur, kemudian ada orang mengambil batu, melemparkan batu di atas kepalanya, kepalanya pecah, tsumma yatadahrah, kemudian batunya jatuh, kemudian diambil lagi, lemparkan lagi, kepalanya pecah, ya. Batunya tadahrah lagi, kemudian dilempar lagi. Nabi bertanya, siapakah orang ini? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ini orang utiyal Quran, diberi Al-Quran, ya, fanama anhu bil lail wa lam ya'malhu bin nahar. Di malam hari dia tidak baca, siangnya tidak dia amalkan. Siangnya tidak amalkan. Jadi dia hafal Quran. Tapi malam dia sering tidak murajaah, siangnya tidak dia amalkan. Maka dia diazab di alam barzakh. Makanya Al-Quran itu dia cuma dua, membela atau menyerang. Nabi SAW mengatakan Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu pada hari kiamat atau akan menyerangmu. Kalau Anda amalkan, dia akan menjadi syafaat. Ya. Dia akan menjadi syafaat. Kalau dia tidak mengamalkannya, menyelisih isi Al-Quran, maka jadi bumerang. Jadi bumerang. Jadi, apakah ada fenomena orang seperti itu? Ada. Orang yang mungkin hafal Quran atau menghafalkan sebagian Al-Quran, tapi dia tidak nampak pada dirinya ciri-ciri akhlak Al-Quran. Nah, orang harus kalau sudah punya Al-Quran, harus dia berakhlak dengan Al-Quran. Makanya Aisyah waktu ditanya tentang Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya tercerminkan dalam Al-Quran. Ente lihat semua ayat dalam Al-Quran itulah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana hukum istri menolak berhubungan suami istri di malam hari? Waduh, ini curhatnya suami ini kayaknya. Dan ketika ia menerima seakan-akan istri tersebut tidak ikhlas melakukannya. Melayani dengan cuek. Ini enggak benar ya. Berdosakah istri tersebut? Istri tersebut hanya beralasan malas mandi di pagi hari. Ini mudah-mudahan istrinya hadir sekarang. Kalau enggak hadir apa faedahnya? Ya, kita lihat kondisi istri. Kalau istri lagi benar-benar letih, lagi sakit, ya kita jangan maksa ya. Ya kita bisa berhubungan dengan dia tanpa harus jima ya. Kita bisa meraih kepuasan dengan cara yang lain ya. Banyak jalan menuju Duku Bima ya. Jadi tapi kalau memang dia dalam kondisi yang normal-normal saja ya kita minta sama dia baik-baik ya. Kita bilang sore nanti malam jangan lupa ya. Sehingga dia persiapkan dirinya ya. Ya mungkin istri malas saya mandi pagi ya. Itu bukan alasan, istri enggak boleh. Kalau dia diminta oleh suaminya untuk berhubungan di malam hari, apalagi bulan Ramadan, istri tidak mau, dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena siang hari suami udah nggak bisa apa-apa. Sekarang malam hari panjang,
dia minta berhubungan, istrinya nggak mau. Terus kapan lagi? Kapan lagi? Ya. Oleh karena istri tidak boleh menolak hubungan suami. Terus kalau dia berhubungan dengan suami, jangan dia kemudian menunjukkan kejengkelan, tidak melayani dengan baik. Ya. Suami ingin istri melayani dengan hangat, dengan baik. Ya. Dia juga ingin menundukkan pandangannya, ingin menundukkan syahwatnya. Ya. Maka saya nasihatkan kepada istri tersebut, jangan dia berdosa kepada Allah di malam bulan Ramadan. Apalagi menolak. Hadisnya jelas. Idza da'a ar-rajul mar'atahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu wa tusbih. Kalau seorang wanita diajak oleh suaminya berhubungan di malam hari, kemudian istrinya menolak, kemudian suaminya marah, tidur malam hari marah, maka dilaknat oleh malaikat. Bayangkan dia dilaknat malaikat di malam bulan Ramadan. Ini perkara yang menyedihkan ya. Maka dia kondisikan suami juga yang baik, rayu dulu istrinya, ambil hatinya, bikin rangsangan kepada sang istri, baru kemudian berhubungan. Ya intinya harus saling pengertian. Tapi apapun alasannya, seorang wanita kalau tidak punya alasan yang syar'i, maka dia tidak boleh menolak hubungan dengan apa? Suami. Ya sudah, bilang Mas, saya berhubungan tapi ente nanti masakin air panas, saya mau mandi. Ya udah, sip, ya udah, bukan masalah, usahanya. Ya, besok pagi nanti kamu nggak mau saya mandiin kamu, tenang aja. Ya udah, saling pengertian lah. Ustaz, lebih baik mana baca Quran yang masih terbata-bata dengan kalau ana baca pakai bahasa Indonesia? Al-Quran, jangan baca huruf Latinnya. Kalau bisa baca huruf Arabnya, meskipun terbata-bata nggak ada masalah. Ya. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ata wa huwa syaqun 'alaih lahu ajran. Barang saya baca Quran terbata-bata, berat bagi dia untuk baca. Nabi menjelaskan ini berarti ada orang baca Quran seperti gitu. Ini kalau ini aja berlaku di orang-orang Arab, ya. Mereka apalagi orang yang bukan Arab. Ya. Arab saja bisa jadi dia baca Quran terbata-bata. Ya. Padahal dia Arab, padahal Quran bahasa Arab. Ya. Mungkin dia tidak begitu ngerti tajwidnya atau dia kurang pandai bacanya. Apalagi orang selain apa? Arab. Akan dapat dua pahala. Pertama pahala dia baca Quran, kedua pahala dia bersungguh-sungguh untuk belajar. Jadi saya tidak menganjurkan baca Quran yang Latin. Kalau baca Latin terus dia tidak bakalan bisa baca Quran lama-lama ya. Ya, akan selalu baca yang Latinnya. Dan Latin tidak menggambarkan tajwid, susah. Oleh karenanya dia harus sisihkan waktu untuk belajar. Sekarang ada belajar Quran online ya. Bisa setoran sama Ustadz Murtado di Halo Ustadz, bisa ya. Ya, saya kemarin ditelepon anak kecil, Ustadz saya mau setoran. Saya bilang salah, ini salah Ustadz. Itu namanya Ustadz Murtado. Oh iya Ustadz. Karena saya bukan ahli Al-Quran. Ustadz, apakah salah dan dosa jika soal ibadah saya enggak sepaham dengan suami? Saya tidak suka kalau sholat imam itu terburu-buru. Saya sampai enggak sempat baca apapun. Dan saya memilih sholat di masjid yang lain yang saya merasa nyaman dan khusyuk dalam sholat. Gimana itu Ustaz? Menurut Ustaz, terima kasih banyak atas petunjuknya. Dalam hal ini maka tentu kita sepakat yang baca dengan tenang, dengan tumak itu yang lebih baik. Dalam hal ini istri enggak salah ya, istri enggak salah. Bilang baik-baik sama suaminya, Mas, saya pingin di masjid itu aja ya. Kalau suaminya maksa ya udahlah, istrinya daripada ribut di malam bulan Ramadan. Tapi kalau suaminya bisa diajak ngomong, kita kan ingin khusyuk, kita ingin kita keluar dari sholat tarawih itu ada iman bertambah. Ya, bukan habis sholat tarawih pegel, jengkel, mangkel ya. Kita kadang mangkel, kita sholat malam selesai mangkel. Kenapa? Imamnya ngaco bacanya, imamnya kecepatan misalnya ya. Ya mungkin kita nggak suka. Jadi kita pingin kita sholat malam keluar tuh ada merasa iman bertambah ya. Maka diskusi sama suami dan kalau suami izinkan alhamdulillah. Kalau suami nggak izinkan itu sholat di rumah saja. Kalau suami nggak sudah kamu di rumah aja, saya nggak pingin kamu pergi ke masjid sana sendirian. Ya sudah. Lebih baik di rumah. Sebenarnya suami nggak berhak untuk melarang. Tapi kalau dia melarang, ya sudahlah. Sholat di rumah sendiri, baca Quran sendiri nggak apa-apa. Ustadz mau tanya, apakah betul syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar? Enggak juga, syirik kecil dosa besar, tapi bertingkat-tingkat. Tentunya tidak sama, orang tidak mengatakan riya lebih besar daripada zina. Enggak ya. Zina dosa besar, ancamannya jelas, kemudian mengerikan. Intinya syirik kecil juga syirik. Dia dinamakan kecil bukan berarti dosa kecil. Semua syirik itu dosa besar. Tapi tidak kita katakan semua syirik kecil lebih besar daripada
dosa-dosa besar yang lainnya. Apakah riya lebih besar dosanya daripada membunuh orang? Tentunya tidak, ya. Tetapi harus waspada. Ini di antara hal yang bisa merusak keikhlasan seseorang. Ustaz, apa yang dimaksud baca Al-Quran dalam sholat? Ya maksudnya kita merojaah dalam sholat. Ya, orang punya hafalan, dia baca Quran dalam sholatnya. Ya. Seperti Nabi SAW, sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, misalnya. Ya, antum kalau nggak punya hafalan bagaimana ya? Ya repot. Makanya kalau memang boleh baca sambil baca Quran, nggak ada masalah ya. Al-Quran dibuka depan kita baca sambil sholat, itu baik, nggak ada masalah. Dan yang benar bahwasanya sholat malam tidak ada jumlah batasan apa? Rakaatnya. Mendapat salaf. Tidak ada satu orang salaf pun yang mengatakan lebih dari 11 rakaat bid'ah. Enggak ada satupun. Enggak ada satupun. Ada cuma ulama belakangan Son'ani, As-Son'ani rahimahullah, itu pun abad ke-12. Dia wafat pada tahun 1118 Hijriah. Ustaz, apa boleh wanita haid masuk masjid untuk belajar tahsin? Ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk masjid dalam kondisi yang lama. Ulama Hanabilah mengatakan boleh masuk kalau ada keperluan sebentar, tidak lama-lama. Namun yang benar bahwasanya wanita kalau masuk masjid dalam kondisi haid, yang penting dia memakai pembalut sehingga tidak mengotori masjid, maka tidak mengapa untuk belajar tahsin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.